Salam, selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi yang sedang sakit saat ini, kami turut mendoakan semoga Tuhan menyembuhkan saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kami akan selalu bawa dalam doa kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku Wende nomor 72 ayat 1. Satu tiur hamu anak bisa dibicam lupa nonton di hamu ahule memulai disodangi Yesusi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 yang berkata demikian. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia adalah kegelapan, tetapi sorga adalah terang. Dunia adalah sementara, tetapi sorga adalah kekal. Keindahan dan kekuasaan serta kenikmatan duniawi akan berakhir kepada kebinasaan. Tetapi kekuasaan serta sukacita surgawi adalah kekal selama-lamanya, yaitu kehidupan yang penuh dengan sukacita yang kekal. Dunia ini adalah kegelapan, tempat yang penuh dengan perbuatan-perbuatan kegelapan, perbuatan-perbuatan kejahatan, yang membuat segala kejahatan bagaikan kebenaran, yang menjadikan kejahatan itu membudaya bagi sebagian besar umat manusia. Kuasa kegelapan dunia ini memakai harta kekayaan dan kehormatan duniawi di dalam daya tariknya untuk menjerat umat manusia, supaya pandangan umat manusia itu digelapkan oleh hal-hal keduniawian yang disajikan oleh penguasa kegelapan itu, supaya manusia yang tertangkap jerat iblis itu menjadi turut binasa bersama-sama dengan iblis penguasa-penguasa kegelapan itu pada penghakiman terakhir nanti. Sesungguhnya dunia ini beserta keindahan serta kegagahannya akan berakhir kepada kebinasaan. Setiap orang yang terpikat oleh dunia ini juga akan turut binasa bersama dengan penguasa kegelapan yaitu iblis, yang pada saatnya juga akan turut dihukum oleh Tuhan pada penghakiman yang terakhir. Itu sudah merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang adalah sebagai pencipta segala yang ada. Oleh karena Allah adalah sebagai pencipta yang penuh kasih, yang menginginkan seluruh umat manusia itu agar tidak turut binasa
bersama-sama dengan penguasa kegelapan itu, maka Tuhan Allah menyatakan dirinya kepada umat manusia untuk menerangi hidup umat manusia, supaya setiap orang yang tinggal di dalam Dia yang adalah sebagai terang surgawi tidak lagi berjalan di dalam kegelapan duniawi, dan mereka tidak jadi binasa. Banyak cara yang telah dilakukan oleh Allah untuk menyatakan dirinya kepada umat manusia. Cara menghadirkan dirinya kepada masing-masing orang untuk membimbing, untuk menuntun, dan untuk menerangi hidupnya. Tuhan Allah menyatakan diri menjadi terang, penuntun melalui firman-Nya. Dan kemudian Allah datang ke dunia ini dengan menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi daging dan tinggal bersama-sama dengan umat manusia dengan maksud untuk menerangi hidup kita yang berada dalam kegelapan dunia ini, agar kita tidak lagi di bawah penguasaan dunia kegelapan yang berujung kepada kebinasaan itu. Sehingga setiap orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun, sebagai penerang dalam perjalanan hidupnya, mereka tidak akan lagi berjalan di dalam kegelapan. Mereka tidak akan lagi terperangkap ke dalam tipu daya kuasa kegelapan itu. Sehingga setiap orang yang menerima terang firman Tuhan dan juga yang menerima Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi daging, menjadi terang hidupnya, kelak mereka akan beroleh keselamatan yang kekal dan kuasa kegelapan menjadi lenyap dari dalam hidupnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kepada kita yang merindukan keselamatan yang kekal, marilah kita menerima dan berjalan di dalam terang Tuhan dengan hidup seturut dengan tuntunan sinar terang firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hendaknya lah kita mau mendengar dan melakukan setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, sebab dengan hidup seperti itulah yang membuktikan bahwa diri kita benar-benar telah menerima terang dunia, menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dengan berjalan di dalam terang, maka kuasa Tuhan akan selalu menyertai kita, dan kuasa kegelapan menjadi lenyap dari kehidupan kita, sehingga kita tidak akan lagi dijerumuskan oleh kuasa kegelapan ke dalam kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selama kita berada di dunia ini, marilah kita menerima dan mempercayai terang hidup kita, yaitu Yesus Kristus, dimanapun kita berada, sampai kita tiba nantinya kepada kehidupan yang kekal di sorga. Memang benar-benar nyata apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa umat manusia pada umumnya lebih menyukai kegelapan daripada terang, lebih menyukai kejahatan daripada kebaikan. Itu bisa kita lihat dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 19. Tetapi kepada kita saat ini, di mana kita sebagai umat Tuhan, kita harus menyatakan bahwa kita ini tidaklah seperti itu. Sebab pada hakikatnya sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita ini tidak seharusnya lagi berjalan di dalam kegelapan dunia. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dan satu lagi yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat renungan ini, yaitu bahwa satu-satunya terang dunia hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila kita sudah menerima dan meyakini Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, dan sebagai Juru Selamat hidup kita, maka sudah seharusnya lah kita berjalan di dalam terang Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita ini menuju kepada kerajaan surga yang kekal. Oleh sebab itu, marilah kita menerima firman Tuhan serta melakukannya, sebab lewat firman itulah Tuhan menuntun, Tuhan menyinari dan membentengi hidup kita dari kuasa-kuasa dunia kegelapan, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat perlindungan-Mu kepada kami sampai hari ini.
kami boleh bangun dalam keadaan selamat di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan-Mu atas kami di hari yang baru ini. Bukalah hati kami untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam terang Tuhan. Biarlah kiranya terang Tuhan menjadi penolong atas kami, agar kami tidak binasa, melainkan kami beroleh kehidupan yang kekal. Agar kami tidak terjerat oleh kuasa kegelapan, melainkan kami sudah dibebaskan oleh terang yang datang, yaitu Engkau, Tuhan Juru Selamat kami. Ya Tuhan Yesus, Sang Maha Tabib yang kami agungkan, kami serahkan kepadamu Tuhan, domba-dombamu yang sedang sakit, yang terbaring lemah pada saat ini. Lawatlah mereka Tuhan, jamalah tubuh mereka, sembuhkanlah mereka. Sebab hanya kuasa-Mu lah yang kami andalkan, yang bisa menyembuhkan mereka. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Ya Tuhan Yesus, Gembala yang baik, gembalakanlah mereka di hari, bulan, tahun yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Tuntunlah mereka Tuhan, berikanlah umur yang panjang, kesehatan dan sukacita kepada mereka. Bapa di surga, Engkau telah melihat bahwa hidup kami ini penuh dengan pergumulan. Untuk itu saat ini kami memohon pertolongan Tuhan. Kami mohon uluran tangan Tuhan untuk saudara-saudara kami umat jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan hidup. Tolonglah mereka Tuhan, angkatlah mereka, bebaskanlah mereka dari segala kesesakan hidup, dari segala pergumulan-pergumulan yang mereka alami saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ini dalam satu hari ini hanya kepada-Mu saja. Lindungilah kami, berikanlah kekuatan kepada kami di dalam melakukan suatu pekerjaan dan aktivitas yang kami kerjakan. Dan mohonlah Tuhan memberkati segala pekerjaan dan hidup kami dalam satu hari ini. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ini. Amin.